Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzam Ibnu Azan. Di sini akan mereview materi tentang psikologi industri yang telah diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa Teknik Mesin Universitas Islam Al-Hiyah di Kuningan oleh Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes. Baik, sebelum memasuki pengertian apa yang dimaksud tentang psikologi industri dan organisasi itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita masuk ke dalam sejarah terbentuknya nama psikologi itu sendiri. Di mana di sini psikologi industri dan organisasi dimulai pada awal 1900, berkembang paling cepat, paling pesat terjadi saat Perang Dunia I. Ketika memasuki pada tahun 1930, melalui kemunculan Hawthorne Studies, psikolog menjadi lebih memperhatikan faktor lingkungan pekerjaan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan menunjukkan perilaku kerja yang produktif karena menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka. Tentunya dalam hal bekerja ya. Hal ini dikarenakan dengan adanya Hawthorne Effect ya. Pada tahun 1960, penerapan psikologi di bidang penjualan dengan mengadakan penelitian perilaku konsumen. Dengan hal tersebut, maka dimulai kegiatan promosi melalui berbagai media untuk menarik konsumen. Para sarjana psikologi pun mendalami hubungan antar manusia dalam industri, mempelajari organisasi sebagai suatu keseluruhan, struktur, dan iklim, berbagai macam organisasi. Pola dan gaya komunikasi pun tak luput didalami oleh psikologi itu sendiri, yaitu yang didalaminya itu adalah komunikasi, struktur sosial, ya. Terus untuk sejarah berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama. Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini berkembang pula tes EGCT ya, yaitu Army General Classification Test, yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mengadakan penelitian perilaku militer. Pada tahun 1960-an juga penerapan psikologi di bidang penjualan dengan mengadakan penelitian perilaku konsumen. Dengan hal tersebut, maka dimulai kegiatan promosi melalui berbagai media ya untuk menarik konsumen. Sebagai suatu keseluruhan, struktur dan iklim berbagai macam organisasi, pola dan gaya komunikasi, struktur sosial, formal dan informal yang ditimbulkan untuk menentukan pengaruh dan akibatnya terhadap perilaku tenaga kerja. Dan pada tahun 1960-an pula, teori organisasi berkembang dengan pesat, baik di Inggris maupun di Amerika. Era 1960-an, para ahli psikologi industri dan organisasi mulai terpengaruh oleh masalah-masalah organisasi sebagai konteks individu yang berbeda. Masuki tahun 1971, istilah psikologi industri di kalangan akademisi dan praktisi. Dan di Indonesia pun psikologi industri digunakan sejak tahun sejak tahun 1950-an, yang dimana dalam artian sendiri itu psikologi dalam artian yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi atau menurut arti kata,
Psikologi artinya yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruh pada perilaku. Di sini ada beberapa pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut George A. Militer. Psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Yang selanjutnya, menurut Clifford T. Morgan, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Sedangkan menurut Chaplin, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengenai perilaku manusia dan hewan, juga menyelidiki terhadap organisme dalam segala ragam dan kerumitannya ketika mereaksi arus dan perubahan alam sekitar dan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang mengubah lingkungan. Secara pengertian di atas bahwa dapat disimpulkan ketika psikologi adalah dalam artian ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Ilmu ini mulai berkembang ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, di Jerman pada tahun 1875, yang kemudian diikuti dengan pendirian berbagai laboratorium psikologi di tempat lainnya. Ini adalah titik awal dimulainya eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala-gejala psikis seperti atensi atau perhatian, pikiran, ingatan, dan emosi. Bidang ini kemudian dinamakan psikologi eksperimen. Sedangkan psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam situasi kerja Ketika kita bekerja, pasti akan ada yang namanya psikologi yang akan dipahami oleh orang-orang seperti maybe manager Dan seterusnya ada dua sisi psikologi dan industri ini. Psikologi industri dan organisasi ini yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya menerapkan penelitian dengan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah di dalam dunia kerja. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, maka psikologi industri dan organisasi mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang juga mempelajari dunia kerja atau organisasi seperti manajer sumber daya manusia dan perilaku manusia. Menurut Monsterberg dalam Berry 1998 adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia kerja. Ketika menurut Munandar tahun 2001 memberikan pengertian yang lebih rinci bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen, baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Menurut Guyon, psikologi industri merupakan studi yang terkait antara hubungan yang terjadi di antara manusia dan dunia kerja. Riset yang ada pada manusia berhubungan pada kemana manusia tersebut akan pergi, bertemu hingga mengenai apa yang mereka lakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Dan
Ada 3 tahapan perkembangan psikologi industri, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Ya. Seterusnya, Michael G. A. Amott tahun 2004 menyebutkan ada 4 bidang utama dari psikologi industri organisasi itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, psikologi personalia atau personel psikologi. Ya, psikologi personalia ini berkaitan dengan bidang analisis jabatan atau pekerjaan, rekrutmen, dan juga seleksi karyawan, serta mengenai sistem upah dan gaji. Pelatihan karyawan pun tak luput dicakupi oleh psikologi personalia ini ya. Dan evaluasi kinerja karyawan pun tentu masuk ke dalam psikologi personalia ini. Yang kedua yaitu psikologi organisasi atau organisasional psikologi. Bidang ini berkaitan dengan isu-isu terjadi kepemimpinan, kepuasan, ya, motivasi karyawan pun masuk. Komunikasi organisasi tentu, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan atau training dan development. Psikologi ini yang berminat terhadap bidang pelatihan ya, dan melakukan pengkajian terhadap metode-metode dan mengembangkan karyawan, terlibat dalam program-program team building, retrokusi organisasi, dan juga pemberdayaan karyawan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tentunya ya. Dan selanjutnya, para psikologi ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan, interaksi antara manusia dan mesin, dan juga kelelahan atau stres fisik. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dalam bidang diantaranya mengkaji jadwal kerja yang optimal dan juga merancang desain kursi yang nyaman. Itu adalah sedikit tentang psikologi industri yang telah diberikan materinya oleh Ibu Esti. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.